Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini kita akan membahas pertandingan semalam di mana Indonesia kembali mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 dalam babak kualifikasi grup F zona Asia Piala Dunia 2026. Sudah hadir di redaksi Rai Soccer TV dua pengamat, dua mantan pemain sepak bola tim nasional yang sudah tidak asing lagi bagi pemirsa dan netizen, lebih khusus Rai Soccer TV. Siapa mereka? Bung Aji Santoso, putra Malang, dan Bung Rocky Putirai, putra dari Ambon. Kita mulai dengan Bung Aji ya, Bung Aji. Selamat pagi, apa kabar di Malang? Selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik. Malang cuaca sangat cerah pagi ini. Alhamdulillah, di Jakarta hari ini, pagi ini agak mendung dan turun hujan. Tapi nggak apa-apa, hujan itu berkat ya Bung Haji. Amin, 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 amin. Oke Bung Haji, semalam sudah nonton juga ya pertandingan Indonesia mengalahkan Vietnam. Mungkin dari sisi strategi, taktik seorang pelatih Sintayong terhadap tim kita, di mana ada rotasi beberapa pemain yang sebetulnya yang sudah sering tampil, tetapi posisi mereka semalam itu diubah. Misalnya Rafael Strike, dia penyerang tengah murni tapi digeser ke sayap kiri. Juga ada pemain yang baru tampil, pemain naturalisasi, Nathan Chuaon. Di klubnya dia biasanya bermain di bek kiri, tetapi semalam didorong ke gelandang kiri. Secara keseluruhan, Bung Aji, silakan Anda komentar pertandingan semalam. Ya, terima kasih Bung Yes. Saya semalam nonton pertandingan mulai dari menit awal sampai selesai. Memang di babak pertama mungkin banyak pengamat atau supporter yang mungkin sedikit kaget dengan komposisi yang diturunkan oleh Coach Sintayong di babak pertama. Kita lihat ada beberapa pemain, misalkan striker Caraka, pemain muda yang biasanya mungkin belum pernah sebagai starter, kemarin diturunkan menjadi starter. Di pertandingan terbesar ini tentunya ini ya, kalau kita mengapresiasi keberanian Coach Sintayong harus kita apresiasi karena memberi jam terbang kepada pemain muda. Yang kedua, kita jujur di babak pertama permainannya kita masih di bawahnya Vietnam. Tetapi itu saya lihat bagian dari taktik strategi yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Kenapa? Babak pertama kita banyak tertekan, kita belum bisa keluar menyerang, bahkan mungkin peluang pun juga sangat minim di babak pertama. Kan seperti itu, Bung Yes, pertandingan kemarin. Yang berikutnya, saya lihat perubahan komposisi pemain di babak kedua berjalan dengan sangat positif. Terbukti di babak kedua kemarin tim kita lebih banyak menekan, lebih banyak menguasai permainan dan akhirnya bisa mencetak gol. Ini tentunya strategi yang memang sudah benar-benar dihitung oleh head coach, bagaimana mereka harus tampil di babak pertama dan bagaimana mereka harus tampil di babak kedua. Dan terbukti di babak kedua pergantian-pergantian juga sangat efektif, pergantian-pergantian juga bisa merubah cara bermain, berbeda sekali di antara babak pertama dan babak kedua. Ini tentunya karena salah satu faktor adalah karena pergantian 3 pemain, di mana pada babak kedua Coach Sintayong mulai memainkan Pratama Arhan, menggantikan memasukkan Fikri, terus juga Sandi Wallace. Tentunya ini membawa dampak yang sangat positif dan terbukti ada beberapa peluang dan akhirnya melalui set piece through in aktor Pratama Arhan dan Egy Maulana Fikri bisa cetak gol. Mungkin sementara seperti itu, Bung Yes. Oke, Bung Haji. Kita lihat bahwa ada banyak pro dan kontra dari netizen yang masuk ke redaksi Rai Soccer TV menyinggung soal
ini semalam itu pertandingan penting dan menentukan langkah Indonesia selanjutnya lolos dari grup F atau tidak. Tetapi STY itu tidak memainkan strategi yang pas, terutama dalam merotasi pemain. Tapi oke lah, Bung Aji sudah menjawab di babak pertama memang mungkin itu strategi dan taktik pelatih Sintayong, tetapi di babak kedua ada perbaikan permainan setelah masuknya Ricky Kambuaya, Arhan, juga Sandy Walsh, juga Egy Maulana yang mencetak gol. Menurut Bung Aji, untuk sebuah pertandingan penting itu, apakah seorang pelatih harus merotasi beberapa pemain yang tidak di posisinya dan memindahkan ke posisi lain? Apakah memang harus begitu? Silakan Bung Aji. Tentunya pelatih sudah mengetahui perkembangan pemain di dalam persiapan menjelang menghadapi Vietnam. Tetapi kenapa Coach Sintayong bisa merotasi? Karena ya mungkin Coach Sintayong sudah memahami, sudah mengetahui pemain-pemain misalkan yang posisinya di bek kiri, terus didorong sebagai gelandang serang kiri, ya tentunya itu sudah menjadi perhitungan Coach Sintayong, ya kan? Tetapi memang kita tahu di bek kiri kita ada Pratama Aran yang tampil cukup bagus, kalau memang tidak dipasang juga sangat disayangkan gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Coach Sintayong itu memang saya sangat yakin babak pertama itu bagian dari strategi untuk perubahan di babak kedua. Jadi memang ya kalau dikatakan resiko, tetapi Coach Sintayong tentunya sudah menghitung resiko tersebut dan terbukti perjudian Coach Sintayong atau eksperimen Coach Sintayong ini sukses, terbukti menang. Ya, itu menurut saya sih perjudian seperti itu atau eksperimen tidak ada masalah, kecuali kalau timnya kalah baru itu menjadi resiko yang ditanggung oleh Coach Sintayong. Tetapi dengan eksperimen kemarin dan kita main bagus di babak kedua dan kita menang. Jadi menurut saya tidak ada masalah itu. Ya tentunya memang kembali lagi seperti kita Zoom sebelumnya Bung Yes, bahwa ada masukan, ada kritikan, itu wajar aja. Tetapi yang bergelut langsung di dalam latihan kan seorang pelatih. Jadi pelatih benar-benar tahu apa yang mereka harus ambil, keputusan-keputusan apa, sehingga berani merubah posisi pemain, bahkan berani memasang pemain yang selama ini belum pernah menjadi starter seperti Caraka itu. Tetapi itu ya kita harus tetap support, artinya sukses gitu loh. Kalau kalah ya tentunya itu menjadikan resiko, menjadikan blunder. Tetapi apa yang dilakukan Coach Sintayong kemarin menurut saya tidak ada masalah. Sebagai pelatih ya, itu tidak ada masalah. Seperti itu, Bung Yes. Ya, menurut Bung Haji, kita bermain walaupun belum seperti yang diharapkan, artinya tidak maksimal, tetapi hasilnya memuaskan. Boleh-boleh saja lah, kita sepakat. Bung Haji, coba ulas dikit tentang lini belakang, karena tanpa Jordi Amat dan juga Elkan Bagot, maka STY memainkan trio lini belakang itu pada Rizky Ridho di tengah, kemudian di kanan ada Jai Itzes, dan di kiri ada Justin Hubner. Tetapi kemudian di babak kedua Rizky ditarik mungkin cedera sehingga dimasukin Ricky Kambuaya, tetapi bukan Ricky yang ada di posisi Rizky Ridho, tetapi Jai Itzes yang memang dia aslinya di situ, dan Sandy Walsh ditarik ke bek kanan. Menurut Bung Aji, trio ini sudah layak meski tanpa Jordi Amat dan Elkan Bagot? Kalau kita ngelihat dari penampilan mereka kemarin, mereka cukup bagus. Meskipun memang akan lebih kuat lagi kalau ada pemain-pemain yang selama ini main sebagai starter, Bung Yes. Jadi kemarin trio pertahanan center back tidak ada masalah. Meskipun Rizky Ridho ditarik keluar, digantikan pemain yang bukan posisi tersebut, tetapi memasukkan Ricky Kambuaya. Justru dengan masukkan Ricky Kambuaya kemarin kita banyak menekan di menit-menit pertengahan menjelang akhir di babak kedua. Tetapi jangan lupa juga ketika menit-menit akhir, ketika mereka ketinggalan,
sepertinya tim Vietnam sudah menemukan permainan 1-2 sentuhan yang cukup merepotkan. Ini yang akan menjadi ancaman kita nanti ketika melawan Vietnam, main di Vietnam, Bung ya. Jadi perlu lebih waspada lagi, lebih memperkuat pertahanan lagi untuk bisa menahan gemburan-gemburan tim Vietnam. Tetapi saya sangat yakin nanti di pertemuan kedua nanti, saya sangat yakin sekali Vietnam akan lebih banyak menekan. Tentunya Coach Sintayong sudah bisa mengantisipasi seperti apa. Jadi kalau kita kembali ke komposisi pemain belakang kemarin, ya babak kedua saya sama hanya tidak ada satupun peluang yang benar-benar emas dari Vietnam. Hanya sekali syuting, itu pun peluangnya juga tidak terlalu bagus. Tapi jelas itu menunjukkan bahwa di babak kedua tim kita lebih mendominasi. Saya lihat juga tim kita lebih menekan sampai di penalti box ketika terjadi tendangan goalkeeper kick. Artinya pemain-pemain kita lebih banyak menekan, lebih mempersempit ruang, yang itu saya lihat sedikit mempersulit tim Vietnam untuk bisa berkembang. Seperti itu, Bung Yes. Ya, pertanyaan terakhir Bung Haji, ini tentang posisi bek kiri. Posisi yang memang sangat dikuasai oleh Bung Haji ketika bertindak sebagai pemain ya di klub maupun tim nasional. Posisi andalan Bung Haji nih bek kiri. Sintayong sudah punya 3 pemain asli itu. Pertama Elkan Bagot, kemudian ada Nathan Chuaon yang kemarin didorong ke gelandang kiri, itu aslinya juga bek kiri di klubnya. Dan yang ketiga adalah Justin Hubner yang semalam dimainkan asli di bek kiri. Menurut Bung Haji, ketiga pemain ini siapa sih yang lebih pantas sekali, prioritas utama untuk akan tetap mengisi posisi bek kiri? Kita tidak melihat rotasi ya, tetapi aslinya siapa sih yang terbaik di antara bertiga itu di posisi bek kiri nantinya? Silakan Bung. Saya lihat kalau Coach Sintayong mau memasang ketiga pemain di bek kiri, memilih itu tutup mata aja, Bung Yes. Tutup mata aja, karena apa? Karena ketiga-tiganya memiliki kualitas. Artama Prahan juga nggak kalah dengan 2 pemain naturalisasi, terbukti ketika dia main juga bagus, apalagi dia juga main di luar negeri, pengalamannya sudah oke, jam terbang sudah bagus, meskipun di Jepang kemarin dia jarang main, tetapi paling tidak dia sudah bisa menguasai atmosfer kompetisi di Jepang maupun di Korea. Jadi menurut saya siapapun yang dipasang Coach Sintayong tutup mata menurut saya, nggak ada masalah siapapun, karena memang kita akui materi pemain Coach Sintayong ini cukup mewah, Om Yes, dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi, terus didukung dengan materi pemain yang lokal kita bermain di luar negeri, atau pemain lokal kita yang bisa dikatakan di kompetisi reguler selalu menjadi pilihan utama. Jadi kalau kita berbicara masalah siapa yang kira-kira menjadi terbaik di tiganya, menurut saya memiliki kualitas yang sama. Jadi menurut saya Coach Sintayong ya memang memiliki kualitas pemain yang bagus, ya memang wajar kalau masyarakat ataupun ketua umum PSSI berharap banyak dengan Coach Sintayong, wajar. Karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Coach Sintayong terpenuhi. Sekarang tinggal kita lihat aja, nanti hasilnya mudah-mudahan sangat positif dengan tim ini. Seperti itu, intinya tutup mata. Bung Yes, masang 3 pemain itu tutup mata. Betul sekali Bung Haji. Ya, saya tadi ketinggalan pertama Arhan, pemain lokal kita. Tadi saya menyinggung tentang 3 pemain naturalisasi. Jadi di posisi bek kiri andalan Bung Haji ketika masih bermain ada 4 orang, 1 pemain lokal, Pratama Arhan, dan 3 pemain naturalisasi. Dan menurut Bung Haji tutup mata saja STY ketika memilih dari ke-4 pemain tersebut siapa yang mau dimainkan. Wah, ini luar biasa, berarti di blok kiri kita sudah punya 4 pemain, mulai dari bek kiri, gelandang ada 2, bisa Nathan kemarin sudah dicoba didorong ke gelandang, di sana juga ada Marcelino Ferdinand. Jadi seharusnya di blok kiri ini sudah nyaman untuk bermain, merangkai kekuatan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Terima kasih Bung Haji, analisisnya bagus sekali. Kita masuk ke Bung Rocky Putirai. Bung Rocky, apa kabar? Puji Tuhan, selamat pagi Om, sehat? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik-baik ya. Oke, Bung Rocky.
Saya mulai dengan posisi Bung Rocky dulu. Tadi posisi Bung Aji di bek kiri sudah kita kupas. Posisi Bung Rocky di striker ini. Semalam jelas sekali itu Bung Rocky. Di babak pertama Rafael Strike itu yang selama ini dianak emaskan STY untuk jadi penyerang tunggal ya di depan, dia digeser ke sayap kiri, lebih banyak bermain dari sayap kiri di babak pertama khususnya. Menurut Bung Rocky ketika Strike ada di sebelah kiri, apakah dia bermain sama bagusnya ketika dia ada di penyerang tengah? Silakan Bung Rocky. Oke, selamat pagi, makasih Om. Kalau saya tidak melihat dari seberapa baiknya, ya, tapi yang saya mau bilang jadi pesan saja buat Oki Caraka, tetap semangat. Kenapa? Karena dengan waktu yang singkat pada saat selama ini kita tidak pernah lihat dia bermain dan dikasih kesempatan, berarti seperti yang tadi dibilang sama Aji, yang setiap hari dengan pemain itu pelatih. Jadi netizen mau ngomong apa, orang mau komentar apa, saya sih kalau saya jadi pelatih juga saya tidak ambil pusing. Kenapa? Saya ngeliat, artinya saya ngeliat dia perkembangan dia setiap hari yuk. Per menit, per itu saya yang lihat dia kok, jadi saya tahu. Jadi pada saat dikasih kesempatan Oki Caraka untuk bermain, berarti selama persiapan itu dia maksimal. Latihan maksimal, attitude bagus, disiplin bagus, semuanya bagus, makanya dia dikasih kesempatan. Artinya yang dibutuhkan cuma mental bertanding. Artinya pada saat ditampil, itu akan menjadi pelajaran berharga buat dia ke depan. Pada saat tampil lagi harus lebih lepas, lebih santai, lebih rileks untuk bisa mendapat penampilan yang maksimal. Terus masalah Troik itu saya tidak lihat dia baik apa tidak, tapi fungsi dia bermanfaat. Artinya dia salah satu tipe pemain yang pekerja. Dan dia berusaha merebut bola, pada saat dia pegang bola juga dia berusaha untuk melewati lawan dengan maksimal. Kala bola juga diberebut dengan maksimal, saya pikir itu yang mungkin yang dicari oleh Sintayong. Jadi pada saat kamu pegang bola, kamu maksimal. Kamu hilang bola, kamu juga maksimal. Jadi bukan lihat dia baik buruknya, tapi manfaat dia untuk dimanapun dia bermain di posisi itu, dia punya manfaat. Artinya bisa membantu tim pada saat bertahan maupun menyerang. Gitu. Oke, menurut Bung Rocky, STY makan, tidur, latihan, bergaul selama ini dengan para pemainnya. Sepakat. Sehingga dia yang menentukan posisi atau kondisi terakhir pemain untuk tampil di sebuah pertandingan penting, ya. Saya kira ada benarnya, ada benarnya. Tetapi ada filosofi di sepak bola juga, Bung Rocky, bahwa don't change the winning team. Itu berarti kalau bisa formasi yang sama, mayoritas 99% bahkan 100%, susunan pemain itu harus sama dipertahankan, kecuali cedera atau terkena akumulasi kartu. Nah, kalau di pertandingan semalam kita lihat, STY melakukan atau melanggar filosofi itu. Dia mengubah beberapa pemain di posisi aslinya, tidak saja Rafael Strike, seperti yang tadi Bung Haji sudah menjawab itu, tetapi di beberapa posisi yang lain. Misalnya Sandy Walsh ketika masuk, dia tidak langsung di bek kanan, tetapi ada di gelandang kanan menggantikan Yakob Sauri. Tetapi ketika Rizky Ridho keluar, maka ada kekosongan di lini belakang, sehingga Jai Itses yang tadinya di bek kanan digeser ke posisi Rizky Ridho dan Sandy Walsh kembali ke bek kanan. Nah, yang mau saya ajak Bung Rocky untuk mengulas, mengapa STY melakukan beberapa perubahan besar di sebuah pertandingan yang sangat penting, karena itu bukan pertandingan uji coba. Jadi dia menabrak filosofi don't change the winning team tersebut. Silakan Bung Rocky. Saya tidak bilang salah ataupun benar Om, tapi yang seperti saya bilang tadi bahwa Sintayong yang setiap hari dengan pemain, artinya pada saat di babak pertama dia lihat kekurangan di situ, saya kurang di sini, saya pasang pemain ini, saya yakin karena dia punya kelebihannya di sini. Artinya Sintayong melihat kelebihan dan kekurangan pemain secara individu, yang seperti tadi Aji bilang bahwa ya saya berjudi. Konsekuensinya pada saat saya kalah, saya diteror. Itu konsekuensi. Pada saat saya menang, dia juga tahu saya akan diteror. Tapi dengan perjudian yang dia ambil dengan mengacak, itu mungkin itu juga menjadi satu strategi. Tapi yang saya lihat rasa percaya diri Sintayong dengan rasa percaya kepada pemain itu sangat luar biasa.
Artinya itu yang harus dimengerti oleh pemain, itu yang harus dimengerti oleh penonton juga, bahwa apapun yang saya kasih ke kamu, yang saya lihat dalam latihan kamu, saya percaya kemampuan kamu yang saya butuhkan tuh, saya butuh kamu keluar. Jadi kamu memang punya posisi di bek kanan, tapi saya lihat ada sesuatu hal yang kamu bisa di gelandang kanan. Oh, kamu bisa di gelandang bertahan. Itu yang dimana dia mencoba, bukan ya, kayak Aji bilang tadi, bertaruh, berjudi. Karena dia percaya itu, yang mungkin itu satu hal yang luar biasa. Banyak pelatih yang tidak berani untuk itu. Yang seperti tadi Om Yes bilang bahwa tidak berani merubah filosofi the winning team. Ya, mungkin saya salah satu juga orang yang bukan tidak percaya dengan winning team. Tapi semua orang yang punya kemampuan juga pasti punya kekurangan. Orang punya kekurangan juga pasti punya kelebihan. Nah, itu yang saya lihat. Pada saat itu yang mungkin juga Sintayong lihat. Pada saat nih saya pemain Vietnam seperti ini. Tapi dalam masa persiapan, selama persiapan untuk pertandingan ini, saya pikir Sintayong tidak buta dan tidak bodoh di dalam persiapan untuk memberikan satu line up baru. Dia tidak mencoba dalam sesi latihan. Dan sesi latihan itu yang dia coba tidak mungkin cuma satu kali. Dia pasti coba berkali-kali. Kenapa dia rubah the winning team? Mungkin pada saat persiapan the winning team itu kondisi pemain juga tidak stabil. Tidak bagus. Dalam masa persiapan mungkin ada cedera. Setiap persiapan itu dia pasti, ini misalkan kayak contoh tadi kita punya 4 pemain bek kiri. Dan memang tutup mata saja saya mau pasang. Tapi pada saat mungkin dalam persiapan di posisi yang memang dibutuhkan gelandang tidak ada, ataupun gelandang yang memang ada juga tidak, selama persiapan tidak maksimal, saya akan coba. Perjudian itu akan ada. Dan dia mencoba pemain, dia mampu. Oh bisa. Kenapa? Ya memang mungkin karena di satu sisi sama-sama di sebelah kiri. Kita bicara omong kosong seperti itu. Tapi dengan dia masuknya sebagai starting line up, itu tidak mungkin tidak dicoba dalam sesi latihan. Nah, di sesi latihan, pada sesi latihan, kekurangan yang dilihat dari pemain baru di posisi itu, Sintayong mencoba memberi instruksi, memberi masukan, dan pemain itu mengerti. Dan dalam masa persiapan selama latihan itu mungkin dia lihat berkembang terus, bisa. Dan itu membuat dia percaya. Nah, makanya pada saat susunan line up terakhir banyak dengan rotasi pemain muka baru. Saya pikir itu bukan satu hal yang gampang buat pelatih kepala ataupun yang mudah. Karena mungkin dalam masa persiapan semua pemain the winning team, the starting line up 11 itu tidak kondisi fit. Nah, itu juga menjadi satu kendala yang tidak dilihat oleh netizen atau orang luar yang tidak setiap hari dengan pemain. Nah, perubahan-perubahan itu saya pikir ya wajar, karena memang situasi saat ini dalam tim pemain-pemain itu tidak kondisi. Kenapa sekarang kita punya ada analisa, statistik, fisioterapi, dokter, semua dengan komplit. Karena itu kan mencari data yang komplit, yang dimana pelatih kepala menentukan itu. Begitu. Adanya trust antara STY dan para pemainnya yang akhirnya sampai pada kesimpulan dia harus menyusun starting 11-nya seperti apa. Menarik sekali dan dalam ya analisis Bung Rocky. Terima kasih untuk itu. Kemudian tentang lini depan Bung Rocky, kembali lagi khususnya terjadinya gol tunggal oleh Egy Maulana. Menurut Bung Rocky, apakah gol itu tercipta lewat sebuah desain, sebuah proses yang memang mengarah untuk terjadinya gol, atau itu gol yang ya mungkin dalam tanda petik berbau keberuntungan, karena kita lihat ada blunder oleh pemain belakang di sana. Dan kembali juga penyerang andalan STY Rafael Strike belum juga mencetak gol. Silakan Bung Rocky. Ya lucu sih sebenarnya, maksudnya orang mau bilang itu gol keberuntungan, orang itu gol. Kalau buat saya sih, ya kalau nggak ada keberuntungan juga hidup tidak bisa lancar kok, karena keberuntungan itu menentukan. Jadi bukan cuma kerja keras, bukan kerja pintar, tapi keberuntungan itu sangat menentukan. Ya artinya kita tahu saat ini, selama ini Arhan itu punya kelebihan. Dan kelebihannya itu yang dipakai Sintayong. Artinya bisa dibilang itu adalah satu latihan yang dibikin, tapi mungkin karena di babak pertama Vietnam dengan antusias mau menang,
Itu juga yang tadi mungkin benar dibilang sama Aji. Artinya dengan mereka selalu menyerang, membuat mereka terforsir tenaga. Artinya di babak kedua Sintayong coba merubah. Dengan terforsir itu mungkin frustasi ada karena menyerang nggak bikin gol. Itu juga satu hal yang sangat luar biasa beratnya buat the winning team. Pada saat saya tahu saya bisa menang, tapi pada saat saya menyerang saya ketemu tembok terus, frustasi. Dan itu juga mungkin yang kalau macam bisa dilihat blunder yang dibikin sama pemain Vietnam, ya mungkin karena kondisinya capek, dia tidak fokus. Dan pada saat blunder itu jatuh ke Egy, kenapa Egy? Ya memang keberuntungan dia ada di situ. Untuk dia yang dia berdiri di situ, posisi dia itu bola yang datang cari dia kok, bukan dia nyari bola. Jadi terserah orang mau bilang apa, netizen mau bilang apa, tapi yang terjadi di sepak bola Indonesia seperti itu. Kalah dicaci, menang juga masih dikritik. Nah artinya kita artinya penonton ataupun pengurus segala macam juga manusia juga tidak pernah ada rasa cukup puas bersyukur. Kalau saya dilihat dengan apa yang dicapai Sintayong, karena seperti yang kemarin saya bilang, yang dibutuhkan saat ini menang kok, bukan bukan permainan, dan memang itu yang dibutuhkan saat ini untuk mengangkat moral, mental. Pada saat mereka menang di pertandingan pertama ini, pertandingan kedua itu langka, bukan enteng, bukan ringan. Memang lebih berat karena mempertahankan itu lebih berat daripada orang bilang maintenance itu lebih berat daripada menjaga, itu lebih berat daripada membuat. Nah untuk yang penting kan mereka sudah menang, ini mental mereka juga akan lebih baik, dan itu tinggal bagaimana masa persiapan yang singkat ini mereka bisa menjaga rasa percaya dirinya tidak lebih, makan istirahat yang kita tahu bahwa Sintayong akan sangat ketat dengan yang namanya disiplin. Kalau mereka bisa jaga itu, terus mereka bisa siap dengan caci maki yang ada menang kalah yang selalu netizen tidak puas. Mereka bisa terima dengan itu dengan low profile yang tetap humble untuk bisa terima itu dan bersyukur. Saya pikir di pertandingan di lawan Vietnam di Hanoi itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang yang kita tahu bahwa paling sering terjadi dari zaman dulu sampai sekarang, dari kita masih bermain sampai kita pensiun sampai hari ini juga, semua orang selalu tidak puas dengan penampilan timnas. Pada saat menang selalu yang dicari cara bermain. Pada saat ini susunan pemain salah. Tapi pada saat kalah, mau dengan starting line up juga dicerca terus. Jadi itu yang artinya membuat yang saya bilang, kenapa setiap timnas kalah, kenapa yang selalu disalahin cuma pelatih? Kenapa tidak introspeksi pengurus? Begitu. Jadi buat saya tidak ada masalah. Orang mau bilang itu satu hal yang menang secara keberuntungan. Ya terima kasih, karena memang keberuntungan itulah yang membuat hidup kita jadi sukses gitu. Oke, Bung Rocky. Kalah dicaci, menang dikritisi. Luar biasa sekali. Menarik ulasan Bung Rocky. Artinya tidak membela Sintayong, juga tidak meng-underestimate komentar-komentar dari para netizen atau para pengamat. Jadi saya kira netral sekali analisisnya juga Bung Aji. Dan sekali lagi kita tetap semangat dan bersyukur, berterima kasih tim kita semalam menang dan tetap membuka peluang untuk lolos ke babak berikut. Dan untuk seluruh netizen, seluruh penggemar Rai Soccer TV dan penggemar sepak bola, nantikan terus analisis-analisis yang menarik. Bahkan untuk pertandingan tanggal 26 Maret ini, Selasa depan, Rai tetap akan menyajikan analisis-analisis yang menarik dari para mantan pemain nasional. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!